Halo, kembali lagi di channel Pengepul Mobil. Kali ini kita nggak jelasin tentang project mobil. Kali ini kita jelasin project motor RX King tahun 2009. Kepunyaan saya pribadi, saya bawa dari Medan, platnya plat BK. Ribut banget sih itu, siapa sih itu? Oke, kita lanjut lagi. Motor ini rencananya mau saya jual karena udah nggak dipakai. Tapi motor ini tentunya keadaannya udah nggak standar ya. Udah saya modifikasi zaman saya lah, zaman 2009-2010 modifikasinya. Zaman Medan. Jadi modifikasinya apa aja? Seperti lampu depan. Lun! Lun! Ngapain lah ini orang coba pakai baju SMP? Ini orang ngapain nih? Ngapain lu pakai baju SMP, Lun? Ini ngomong-ngomong ngapain nih pakai baju sekolah hari Minggu? Kangen sekolah aja. Inilah. Kangen sekolah. Jadi bawa motor ini, terus puter-muter naik pakai baju SMP, jalan-jalan. Mungkin dia nostalgia kali ya. Ini Jadi antara nostalgia atau udah gila kayaknya nih. tapi dia memang rada bodoh-bodoh. Cuma gue setuju sih, nostalgia itu paling mahal. Jadi mumpung hari ini kita bahas RX King, kita bahas juga Foxconn JR. Gue pinjam review ya, Lun ya. Oke, ya udah keluar dulu dari frame dong kalau begitu. Nanti dia tenar juga, nggak boleh. Oh ya, ini orangnya nih. Nah, jadi ini kebetulan motor ini saya juga pernah punya di Medan. Pas saya sekolah di Medan ya dulunya ya. SMP 3 tuh pas mau tamat deh kenaikan kelas, saya udah dibeliin motor ini. Persis motornya begini, modifikasinya juga sama persis. Jadi sedikit banyak saya tahu lah modifan tahun 2004-2005. Karena tahu kan pelajar kita uangnya terbatas. Jadi motor ini yang dimodifikasi zamannya itu kalau versi uang pas-pasan anak pelajar begini nih modifikasinya. Mungkin yang berbeda stangnya ditekuk nih. Zaman dulu nih. Terus bannya kita pakai IRC. Zaman dulu udah keren banget nih IRC bintang. Ya kan? Kalau yang versi sultannya bannya pakai Mijel. Bener nggak sih? Mijel atau Batlak sih? Mijel atau Batlak. Batlak jarang sih, kebanyakan Mijel lah. Mijel Kebanyakan ya, Mijel. Terus biar anginnya digedein, minyaknya digedein supaya suaranya lebih berebet gitu kan. Habis itu untuk knalpotnya, kebetulan motor ini pakai knalpotnya AHM. AM-nya AHM kayaknya made in Depok nih. bukan yang Malaysia ya? Iya, kearifan lokal nih kayaknya. Oh gitu. Terus velgnya juga masih standar. Buatannya tahun 2004 nih motor. Kondisinya masih bagus banget. Edisi paling terakhir ya? Iya, edisi paling terakhir. 2004. Kalau dulu kita punya motor kan cita-cita begitu kita punya motor, apa yang pertama kali lu orang pikirin? Kalau guanya pertama kali yang punya motor, gua bisa pacaran kok cewek tuh. Oh emang cewek mau dulu naik motor? Yang penting ada motor, suara berisik dikit, nempel daripada dia naik Supra X. Oh gitu ya? Iya, naik Supra X 4 tak diasepin sama ini. Dulu Iya, zaman-zamannya 2 tak begini, kita tangki bensinnya kita campurin pewangi, ingat nggak? Pewangi jadi yang bau knalpotnya itu agak wangi-wangi dikit tuh. Ada tuh. Oli 2 taknya kita pakai Vistra nggak salah. Yang pertama, begitu udah punya motor, cari cewek dulu nih. Cewek mana nih paling cakep di kelas kita pacarin nih. Jadi cewek mau naik ke motor kita nggak segampang itu. Kita cuci dulu motornya, kita pakai silikon glass di sininya supaya apa? Pas kita ngerem tuh agak nempel-nempel dikit. Itu kenikmatan tuh. Betul nggak teman-teman? Yang kedua modifikasi. Buat motor kencang? Tidak. Kalau zaman saya sekolah itu kita di Medan bukan motor kencang. Motor paling ribut suaranya. Jadi kita bawa gear 1, gear 2, RPM 3000, 4000, suaranya ada berebetnya. Nah, itu kita dapatnya di sana. Bener nggak? Betul. Nostalgianya di sana. Habis itu setiap ada waktu kita cuci motor, kita poles, cuci motor, kita poles. Yang Kapan adanya lagi pacarannya kalau begitu cuci motor poles supaya lebih licin. Cewek duduk tempel kayak cicak, tau nggak? Kayak cicak nempel gitu, tek gitu. Oh, gitu ya. Dapet begitu. Kalau budget sultan lagi, zaman saya itu dia orang mungkin velg CW-nya ini diganti sama jari-jari. Ganti jari-jari, ringnya pakai alloy TK mereknya nggak salah. 22517, belakangnya 25017. Jadi bukan semi ban cacing. Kalau ban cacing dulunya kan 217 tuh. Jadi zaman saya mungkin 225, 250. Kalau mau lebih safety lagi 250, 275. 250, 275 itu bawaan standarnya. Nah, motor ini sama per kopling paling kebanyakan diganti tuh. Supaya tarikannya lebih jambak padahal mesinnya standar. Yang penting cepat di awal dulu. Jadi saya kalau dulu teman ngajakin gua, "Jack, ayo kita balap-balapan yuk." "Ayo."
Gue nggak takut. Padahal uang saya cekak. Gimana saya akalinnya? Final gearnya saya gedein. Oh. Jadi kalau siasatinnya, kalau misalnya motor standar udah pakai knalpot racing, gengsi kan kalau motornya kurang kencang kan. Gear belakang aja kita dari 37 bawaannya saya paling ingat tuh. 37 saya ganti jadi 40. Gear 1, gear 2 standing woi. Standing dan terbang, ingat nggak? Jadi itu begitu kita gas gear 1, gear 2, gear 3 kita lepas. Udahlah jangan kenceng-kenceng padahal kita udah di depan. Dilanjutin, gear kita udah habis masalahnya, udah nggak ada napas lagi motornya. Gitu. Iya, itulah dulu nostalgia zaman Iya, sekolah nostalgia dulu, Fosun JR lah. Jadi menurut saya tuh motor, mobil bisa mahal tuh karena nostalgia sih. Nostalgia. Jadi kalau nggak ada nostalgia kayaknya harganya nggak bakal semahal ini. Mungkin untuk motor ini sekarang pasarnya udah 20 jutaan ya. Iya, pernah ditawar 20 ya. Nah, ini ya. 20 juta, 19 juta. Jadi dijual nggak ini motornya? Motornya kayaknya nggak, yang ini nggak dijual deh. Karena motor pertama ya. Motor pertama kita simpan bagus-bagus. Nggak dijual. Masih motor full ini. orisinil ya ini ya. Masih full orisinil. Suratnya juga masih hidup. Jadi kalau ditanya tujuan apa dulu pertama kali minta motor, ya pengen bawa cewek sih. Kalau ditanya orang tua, ya pengennya ke sekolah biar nggak terlambat, supaya cepat. Bener nggak sih? Iya betul. Lu sekolah masuk 7.30, kita bangunnya 7.15. Iya. Kita kejar. Begitu sampai sekolah, pulangnya agak awal. Paling cepet keluar baru tanya cewek, lu mau pulang nggak? Mau sekalian nebeng nggak? Daripada jalan capek-capek. Nah itu modus kita tahun 2000-an lah, modus. Sebelum punya istri kan, sekarang ya udah berubah sih, gitu. Jadi kita masuk lagi ke RX King. Ini motor yang kita jual. Ini motor setelah saya punya Fosun JR. Setelah saya punya Fosun JR, saya punya RX King tahun 2009. Ini motornya yang akan kita jual. Yang saya modifikasi apa aja nih? Ini lumayan berat karena kita begitu udah di SMA kan, uangnya ibaratnya udah ada lebih banyak lah ya uang jajan ya. Udah lebih bisa spending money dan keluarin uangnya tuh nggak mikir kita. Jadi yang depannya itu aslinya itu bulat. Yamaha bawaannya bulat. Saya ganti ke tahun 2001 nih. Tahun 2001 ganti lampu kotak. Terus ini apa sih namanya? Spakbor depan ya? Iya, spakbor. Spakbor depan. Saya pakai yang tahun tua juga. Speedometer saya copot. Aki saya copot. Oli 2 taknya saya gantung. Terus ini nih handle nih. Dulu kan orang pada pakai handle racing kan. Namanya kita udah pengepul dari dulu ya. Supaya hematin budget, saya pakai punya Jupiter Jet. Jupiter Jet udah pendek, udah polish juga. Kelihatan lebih bagus. Kalau enggak, RX King kan penyakitnya di kopling. Ingat nggak? Pas kita ngegas, koplingnya suka ikut der. Jadi saya ganti yang Jupiter Jet. Gitu. Sedangkan karet handle-nya saya ganti yang Ninja. Kepunyaan Ninja, sama koplingnya juga saya pakai punya Jupiter MX, nggak salah. Saya pakai punya Jupiter Dari MX. dulu udah pengepul banget ya. Dari dulu style pengepul sih. Namanya ya gitulah, sesuaikan dengan budget kan. Nah, saya lebih over budget ke bagian kaki-kakinya. Jadi bagian rimsnya ini saya pakai TK. TK nih zaman dulu sih udah sultan banget sih kalau pakai TK. Jadi kita pakai TK, ban depannya kita pakai 250/18. Belakangnya juga sama, belakangnya pakai 275/17. 275/18, sorry. 275/18. Jari-jarinya kita pakai Rico. Kenapa pakai Rico? Karena dia udah chrome kan. Udah chrome, udah bersih. Jadi pas jalan itu kalau malam lebih mengkilat gitu jadinya. Terus bagian karburator udah saya remer. Karburator udah kita remer, spuyer angin, spuyer minyaknya udah saya gedein. Dexelnya udah dipapas, bloknya juga udah dicun. Bengkelnya CMS dulu nggak salah. Di Medan juga? Enggak deh, CMS Jakarta dulu, kirim ke Jakarta nggak salah bloknya. Bloknya kirim ke Jakarta buat di remer. Terus kirim lagi ke Medan gitu? Kirim lagi ke Medan biar kau tahu kan. Terus apa lagi ya? Kalau bannya pakai IRC sih, depan lurus, belakang kembang tahu. Itu kalau style Medan ya. Terus ini sok depannya kita pendekin supaya motornya dibawa tuh lebih enak, lebih empuk gitu. Seperti gear gitu. Nah, motor ini mau kita jual nih. Kita open di harga 14 juta. 14 juta ya? 14 juta. Dijual dengan kondisi begini? Kondisi begini, tapi saya ada blok standar, ada Dexel standar, saya kasih sekalian, ada piston, ada ring baru. Terus ada karburator juga, ada yang barunya juga saya sengaja dijual begini karena ini nih kondisi motor waktu zaman sekolah dulu ya. Kondisi motor zaman sekolah. Cuma saya lebih milih Keep yang ini karena ini motor pertama kita kan ya. Iya. Motor kita pertama.
Ini udah ke plat B, yang ini masih plat BK, asli Medan coy. Asli Medan ini tuh hidup ya yang ini. Ya, Tapi ini itu nggak dijual. Itu nggak dijual soalnya. Jadi ini awal rencananya saya pengen bangun, cuma aduh gue bangun motor, bangun apa, kayaknya tamak banget ya jadinya. Semua mau dibangun, emang gue sultan. Gitu. Kalau kita sultan mah nggak pusing, tinggal bangun aja gitu. Dinyala ya motornya. Dengar nggak suaranya? Cewek mana nggak suka lihat motor begini? Cowok juga suka kayaknya. Cowok juga suka gitu lihat. Koplingnya kau lihat, responsif banget, semuanya masih enak sih motor ini. Ya, jadi begini aja. Ya, Ini dijual RX mau begini dijual nanti kalau ada yang mau langsung WA ke nomor sini, nanti langsung sama Regen. Kontekan ke Regen, lokasi motor ini sekarang di Cikarang. Jadi kalau bener-bener serius datang lihat gitu. Ya, ngomong-ngomong ini sebelahnya nih ada yang menarik banget nih, motor kecil apa dikecilin apa menciut apa gimana nih? Ini aslinya YSR 50. YSR 50 2 tak. Ini masih bisa lari sekitar 50, lari 50, 55 masih bisa. Suaranya juga masih enak banget. Tapi ini dijual juga nggak? Ini nggak dijual. Oh. Ini nggak dijual. Coba datang lihat lah, kalau ada yang kolektor yang nawar harganya cocok saya lepas deh ini. Open berapa ini yang motor ini? Ini datang lihat dulu aja. Oke. Kita lihat dua ini, mana yang lu suka atau mau jual sepaket lu bawa, lepas semua lah. Sementara itu aja sih. Jadi menurut saya nostalgia itu paling penting sih, menentukan harga barangnya dari nostalgia. Harus punya kenangannya ya. Harus punya kenangannya. Gitu. Jadi sampai sini aja, kalau benar-benar mau WA ke nomor ini, ya saya lebih berharap sih motornya kejual daripada gue bangun. Udah mau pulang nih. Ini resek nih. Ya udah, dia udah mau pulang juga ya. Udah mau pulang ya. Ya udah, Aduh, oke. Dadah guys. Ini sebenarnya kagak hari Minggu kagak sekolah, Dek. Makanya biar kau tahu nih, kalau kata orang Makassar tuh bodoh-bodoh sekali kau nih, bodoh-bodoh. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you. Oke, bye. Mana nih Ilun nih? Dari tadi maknya bocor ban. Tuh anak, kau dari tadi ngapain kau sini? Cumi suruh. Alamak, sorry mam. Saya cumi ku ya lu nih, wala biau tui kok lu ah. Aduh, kayak gina. Saya cumi kia. Kui nak kailang ini. Memang itu Jackie lah itu, gaya tuh star syndrome dia tuh ah. Kau ya lalu. Ya ini punya. Ku nih Hongcia kok bocor lagi bannya. Ya, mami kan aja ya. Oke.